Jadi kalau untuk perundungan kayaknya kan terlalu jauh ya kalau untuk dirundung gitu kan kekerasan ini mereka tuh jajan bercanda. Nah, selengkapkan Kak. Assalamualaikum, selamat hari Senin semuanya. Semangat memasuki bulan Desember, bentar lagi kita akan masuk tahun baru 2024 tentunya dengan rencana-rencana baru. Saya Kak Rose, tetap setia menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Kita ke pojokan dulu yuk mengawali minggu ini dengan apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik gitu ya. Baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Yang pertama dari, bukan pertama, ini kayaknya cuma satu yang kita angkat hari ini dari dunia maya sebetulnya ya, dari kejadian di dunia nyata. Jadi ini dari postingannya Sarah Sechan yang kemudian ramai dikomentari oleh netizen, ramai juga diangkat di berita-berita di akun-akun gosip. Yaitu Sarah Sechan ini memuat story seperti ini, namanya story juga udah nggak ada berarti ya. Aku nggak tahu apakah 24 jam hilang atau sebelum 24 jam udah dihapus sama dia. Bunyinya adalah seperti ini, yang diduga ini adalah menyindir Nagita Slavina ya, diduga. Bunyinya gini, kebiasaan dianggap sultan tanda kutip di negara sendiri, pas di negara orang berasa bisa seenaknya, di mall teriak-teriak panggil temennya dengan bangga. Padahal orang lokal lihatnya mungkin nih turis nggak punya manners, di negara itu banyak orang kaya, jauh lebih kaya, tapi nggak ada tuh yang teriak-teriak di mall panggil orang lain. Here's the tip, when you're not in the jungle or in a field, you can simply call your friend by phone and say I'm not. Oke, ini artinya kalau kamu emang lagi nggak di hutan gitu ya, bisa manggil temennya lewat telepon aja kan, bilang aja aku lagi di sini gitu kan, di depan toko ini gitu. Terus di tulisannya terakhirnya adalah money really can buy you class, artinya duit itu nggak bisa membeli kamu kelas gitu ya. Yang mana sih yang dimaksud, yang diduga Singa ini menyebutkan, Singa ini mengarah pada dugaan bahwa ini nyindir Nagita Slavina. Ini ada postingan Nagita Slavina kemarin abis apa sih, dia olahraga lari ya, lari di Singapura, terus habis gitu dia ya sama Adania Ramadhani, terus ada postingannya dia lagi di mall yang terkenal di Singapura situ, lagi janjian sama Nianya tapi nggak tahu nggak kemana lah gitu ya, terus dia teriak tuh dari ujung ke ujung. Coba kita lihat yang berikut ini. Terus. Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan, lo maju. Iya. Dengar gue nggak? Di dalam. Iya. Dengar nggak? Mbak, tuh mbak. Jangan nyender lagi. Iya. Tuh kan, dengar kan? Lo maju, Cong. Iya maju, iya maju. Maju. Itu tadi ya videonya seperti itu. Coba kita lihat komentar netizen seperti apa. Ini kan baru dugaan, padahal dia nggak nyebut nama ya, tapi orang bisa menduga dan merelate itu dengan videonya Nagita Slavina. Komentar netizen coba kita baca bunyinya. Bukan karena ngerasa sultan, tapi Gigi kayaknya udah biasa kayak gitu. Sarah Sechan bener kok, pentingnya belajar manner di mana kita berada. Gigi juga bener kok katanya gitu. Dia nggak ngerasa sultan, dia ya kayak orang kebanyakan, dua-duanya benar. Yang salah gue nggak punya duit dan nggak bisa keluar negeri. Yang berikutnya, apalagi komentar, tapi kadang kita tuh terlalu mentolerir warga asing yang berbuat kebodohan di negara sendiri ketimbang warga kita yang berbuat kebodohan di negara luar. Bener kok komennya, cuma nggak perlu ditambah sultan gitu sih. Kalau bahas mannernya fokus di manner aja, karena bukan sultannya tapi tentang momen dan manner kan intinya gitu. Ini keberatan tentang sultannya. Yang berikut, kalau dikritik kurang tata krama oke sih, tapi nggak perlu kali bawa-bawa sultan atau kekayaan. Yang berikutnya komentarnya ada lagi, waduh panjang amat ya. Jujur setuju sama komennya Sarse, apalagi setelah lihat videonya, lihat ekspresi Fadil Jaidi. Orang-orang sekitar yang coba bikin dia diam beberapa kali dan dia tetap teriak-teriak, bahkan mereka aja tahu kalau yang dilakuin Gigi salah. Gigi tampaknya tidak peduli, tanda tanya. Ya mungkin karena dia ngerasa sultan tanda kutip. So,
can act whatever she want, sehingga bisa melakukan apapun. Mungkin dia cuma nunjukin her true color sekarang. Banyak yang belain, banyak duit, banyak yang mau se-circle sama dia. Ada lagi komentarnya? Ini komentar setuju sama Sarah pas lihat video ini, seliweran gue yang lihat kayak gimana gitu. Dan dia sempat senggol orang, cuma bilang sorry geng, cuek bebek aja. Sekalipun di negara sendiri kayak malu video callan pakai speaker dan sambil teriak-teriak gitu. Berikutnya ada banyak sebenarnya komennya ya, kalau aku lihat ada juga yang nyalahin Sarah Sechan. Pokoknya banyak juga yang menyerang Sarah Sechan, sampai Sarah Sechan tuh kita duga ya gara-gara banyak komentarin membelain Gigi sampai akhirnya dia melimited komennya di Instagram gitu kan. Ya banyak yang bilang kalau yang kontra ke komennya Sarah Sechan bunyinya salah satunya adalah kayak gini, apa? Ya sih manner, tapi kan nggak manner juga kalau nyindir itu hanya lewat postingan sosial media katanya gitu, ya kan? Ya mungkin maksudnya Sarah Sechan posting itu bukan buat Gigi kali. Atau mungkin kalaupun buat Gigi, kenapa diposting di sosial media supaya itu menjadi contoh buat yang lain-lain gitu kan ya. Karena kan ini followernya banyak gitu. Jadi ya idola itu, tapi emang kebiasaan kita sih ya, mungkin ya, enggak ya? Bukan kebiasaan kita atau sebagian dari kita. Kalau udah ngidolain orang itu dia benar dia salah tetap harus benar gitu ya. Itu tidak baik ya, karena itu kan kita manusia. Manusia kan kadang emang salah, kadang benar gitu. Terus ada yang nanya gitu, Sarah Sechan siapa sih? Aduh, aku jadi takut nanti suatu hari orang akan nanya, Federal siapa sih? Pansos ya? Hahaha gitu. Ya udah sih nggak apa-apa lah kalau aku ya, aku nih siapa lah emang. Oke, baik, kita menuju ke video utama kita. Ada Dinar Candy, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dinar Candy, artis sekaligus disc joki kelahiran 1993 ini September kemarin dituding sebagai pelakor di rumah tangga Koapex, pengusaha asal Jambi yang merupakan suami Ayu Soraya. Perselingkuhan tersebut dibongkar sendiri oleh Ayu Soraya yang sempat DM Dinar namun tidak digubris dan memiliki bukti video mesra Dinar bersama Koapex yang sedang video call, namun dibantah Dinar hanya video call biasa. Padahal menurut Ayu dalam video terdengar jelas ada perubahan suara dan ekspresi hingga membuatnya merasa jijik. Oktober kemarin, Koapex mengatakan ingin punya istri 2 dan menyebut saat bersama 01 selalu adil dan saat bersama 02 asal bisa adil, kenapa yang lain pada sibuk. 10 Desember kemarin, saat Dinar manggung di Medan, Ayu Soraya menonton langsung dan mengatakan sekali-kali ingin happy. Benarkah Dinar dan Ayu Soraya sudah mulai akur dan menerima hubungannya dengan Koapex? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Dinar Candy. Aduh, aku sakit meriang. Gue yang lagi sakit meriang. Lu kenapa ikutan sakit meriang? Aduh, kamu kenapa sih? Kenapa, takut apa? Nggak takut. Cobaan meriang doang. Meriang. Lagi nggak enak badan. Sama. Oke, duduk di sini Dinar Candy untuk jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini fitnah atau Ada fakta? fitnah atau fakta lagi. Dinar Candy, fitnah atau fakta? Kamu suka bilang kalau Koapek itu toksik, agresif dan suka ngejar-ngejar kamu. Padahal karena kamu nerima aja dia kamu dikejar-kejar. Dan kamu juga suka, makanya kemarin sampai berangkat umroh bareng. Kalau nggak suka mah ya kan nggak bakal barengan ke sana dan makan bareng juga gitu. Fitnah atau fakta? Kamu dikejar-kejar tapi sebenarnya kamu suka gitu. Fakta. Nah emang ya, aku tuh dari awal Karos aku ngomong gini jujur kan ya, di awal itu yang baru hubungan sama Koapex sebulan, aku kan udah jujur. Malah tetap aja aku ngomong gini salah, ngomong gitu salah. Karena aku jujur, tapi abis itu tuh kita kisruh terus. Akhirnya mungkin dibilang orang, wih adem ayem ya sama Koapex, mana ada. Kita tuh kisruh. Kisruhnya kenapa? Ya banyak hal gitulah. Nah, itu adem aja kalau gitu. Pas makan di situ adem-adem aja. Umroh bareng tuh ngapain sih? Kenapa Kan itu? aku yang Dinar diwawancara sama Rumpi sebelumnya kan yang ulang tahun itu kan belum umroh Dinar. Iya, kamu kan tapi udah ada rencana mau Terus umroh. Dinar ada rencana mau umroh. Itu tuh rencana umroh karena Dinar itu diteror santet. Hah? Jadi dipercepat tadinya itu mau umroh tuh tahun depan. Jadi kan aku tuh nih kayak sekarang aja aku udah booking lagi buat bulan puasa. Memang aku tuh suka aja gitu. Di sana tuh kayak fokus ibadahnya. Siapa yang naruh kamu santet? Enggak tahu, tiba-tiba di mobil aku kayak ada kayak santet Arab. apa pelet?
Nggak tahu juga. Ya pokoknya kayak gitu, terus aku mikir ya udah aku dipercepat. Terus kan Dinar bilang pas di wawancara Rumpi sebelumnya, ya kalau kok Apek nyusul bukan tanggung jawab aku, dia tuh orangnya iseng. Oh iya, tapi kan kamu barengan di sana juga makan bareng. Ya makan bareng lah, bukan Dinar doang, banyak artis lain juga. Bu Fitri Salhuteru juga ada ini. Ini tapi yang difoto cuma berdua doang. Itu di belakangnya ada Bu Fitri juga ada. Oh gitu, makan bareng juga. Iyalah, orang itu capek kita habis beribadah, habis apa makan iya. siang. Tapi kamu, ya maksudnya kan ini jadi bahan omongan juga ya Oh sebetulnya. ya panas ini habis ini, wah aku lagi umroh, wah rame banget netizen. Makanya kamu gak posting-posting, biasanya kan kamu sering posting kalau lagi umroh. Iya, karena aku lebih fokus ke doanya gitu kan. Doanya apa? Sekarang tuh kayak yang bulan puasa kemarin aja aku tuh nggak pernah posting lagi kalau umroh tuh. Kayak ya udah gue mau fokus Ibadah aja. ibadah aja, doa aja. Kalau tahun-tahun kemarin sebelumnya karena mungkin baru 1-2 kali umroh. Kalau ini kan udah sering banget umrohnya. Jadi aku nggak posting-posting. Jadi Kalau urusan boleh aku tahu aja. apa yang kamu fokus ya, kamu doa di sana tuh apa fokusnya? Fokusnya, ya Allah selamatkan karir aku. Nggak beneran, ini kan bahaya karir aku ya kan. Nggak, Dinar jujur aja kita fair-fairan. Memang situasi saat ini karir aku tuh memang sepertinya berbahaya kayak gitu. Mana orang katanya masih banyak juga panggilan sana sini. Iya, ini aku motor baru juga gitu. pulang dari Medan. Nah, terus Nggak, jadi kalau mungkin kan takutnya kamu dipengaruhi. takut karir atau takut image? Aku kalau image kan dunia malam mah tahu sendiri. Cuman karirnya tuh kayak gimana ya, orang tuh bertanda tanya ini tuh status Dinar tuh seperti apa sih kayak gitu loh. Emang Cuman Dinar kalau ngomong gamblang itu belum bisa karena kan ada saling lapor gitu loh. Jadi ini tuh kalau Dinar ngomong gamblang, ini tuh gamblangnya tuh udah di polisi, di BAP. Oh, statusmu status dalam hal hukum? Iya, kayak gitu. Jadi kan Dinar memang nggak bisa gamblang jadinya, jadi kayak terbatas. Cuman orang-orang bohong si Dinar, nggak, biasanya dia ngomong semuanya, ini enggak. Karena memang udah di polisi semua, kayak di BAP semuanya. Masa yang dari BAP polisi Dinar keluarin, kan enggak juga. Ini tuh kasusnya tuh jadi rumit, Karos, beneran. Masa sih, tapi kan ya maksudnya itu kan kekhawatiran kamu, tapi kenyataannya kan masih banyak pekerjaan gitu loh, nggak ada yang berkurang. Kalau dulu tuh seminggu, kalau tur tuh 4 kali, kalau show tuh kalau sekarang seminggu 2 kali gitu. Ya, tapi kan duit nggak berkurang. Ya ada aja yang masuk. Ada Yang masuk. ya udah. Cuman kan dari kasus ini tuh kayak Dinar kan terus-terusan dibully netizen. Tapi Dinar tuh nggak ada pikiran Dinar untuk balas dendam, untuk ngehajar orang, nggak ada beneran. Jadi Dinar tuh ketika dihajar sama semua orang, dijelekin, otak aku tuh semakin berputar gimana caranya ya aku sukses. Makanya aku tuh bener-bener kayak ngefokusin ke beberapa usaha yang aku udah jalanin. Kayak kemarin kan sebenarnya kayak, aduh ini nggak akan jalan. Aku hajar, gimana caranya jalan ini, gimana caranya aku bisa bekerja sama. Akhirnya tuh aku ada link baru kerja sama pengusaha lain gitu. Nggak cemburu kok, Apek? Hah? Vita atau fakta, Dinar? Dulu kamu suka bilang kalau teman-teman kamu itu percaya sama kamu karena kamu nggak akan mungkin deketin suami mereka. Sekarang banyak di antara mereka yang udah nggak percaya sama kamu karena apa yang kamu omongin itu nggak sesuai sama kenyataannya sekarang. Fakta. Jadi jangan ngomong aneh-aneh, tau. Aku tuh anti kayak gini. Aku anti sama suami orang, aku anti pelakor. Aku dikejar-kejar dan itu tuh kan awalnya nggak tahu. Iya, awalnya nggak tahu. Tanya aja sama Ko Apeknya, awalnya memang nggak tahu. Tapi makanya sekarang aku setelah bilang. tahu, Iya tahu jadi kisruh. Enggak kan kalian pikir tuh Dinar tuh kayak adem ayem. Enggak, ada itu kisruh semua. Kayak tiap hari mikir ini badan aku kurus kerontang, jarang makan. Enggak beneran. Ini tuh kayak mumet, kayak aku harus kerjaan aku tuh kan aku harus selesain. Tapi aku ada kasus hukum, ada kasus asmara, kayak aduh puyeng ya gitu. Jadi kamu tapi nggak bisa lepas juga. Tanya Ko Apek lah, pusing. Mana Ko Apek ya? Katanya mau kesini, mana Ko Apek? Aduh. Mana Ko Apek? Ko Apek dari depan ya? Coba Tolonglah, mana Ko Ko Apek. Apek jangan cuma di depan doang. Tolonglah Ko Apek mau diwawancara di sini, aku capek soalnya. Aduh udah habis hati aku ini. Coba kita lihat Sabaran statementnya aku. Dinar Candy yang dia juga bilang bahwa banyak yang nggak percaya sama Dinar. Ya udah nggak percaya sama aku. Orang-orang gitu. Karena mereka punya percaya itu. Kalau kamu jadi pelakor itu sama aja kamu itu menyakiti antar wanita gitu. Karena menurut aku tuh karma itu cepet sekarang tuh, kayak misalkan kamu jadi pelakor pasti ada karmanya cepet banget kayak gitu. Jadi aku pribadi nggak mau sih dan nggak tertarik sama suami orang kayak gitu.
Gak tahu nih aduh beneran ini aku anti banget. Sok lo tanyain ke orang lain, aku tuh ya kalau pacaran paling beda itu 3 tahun 5 tahun. Dan itu tuh kayak, kalian juga tahu pacarannya aku seperti apa. Yang mendeketin pengusaha tuh memang banyak, tapi nggak aku ladenin. Oke, sekarang kan kamu nih ibaratnya kan itu kadang-kadang kita mah gitu ya, omongan kita, prinsip kita tuh diuji gitu. Nah kamu kan lagi diuji nih, ya kan? Aku udah gak Lagu kuat. diuji nih kamu. Aku udah mau nyerah, gimana caranya? Ya udah, katakan tidak, gitu kan bisa. Aku beneran nyerah, aku beneran udah capek. Udah bilang belum? Hah? Udah bilang? Ya tapi kasus hukumnya berjalan bagaimana? Ya kan udah kasus hukum berjalan kan kamu tinggal mundur aja. Mundur, aku gak ikutan. Nanti gitu. polisi tiba-tiba, ayo Dinar ikut. Cilaka juga. Oh jadi kamu masih berharap ada pertolongan dari si dia itu? Dari Koapek gitu? Iya, supaya kasus hukum kamu beres. Ya nggak tahu juga karena ini tuh kayak setiap ini kan ada beberapa beda kepala gitu loh, orang itu beda otak juga. Jadi ini ada yang mau damai, ada yang mau enggak. Kadang-kadang tadinya mau damai jadi enggak kayak gitu. Jadi tiap hari itu atau tiap minggu tuh ini berbeda-beda, kayak posisinya tuh udah misalkan mau damai, enggak jadi. Oh. Kayak gitu-gitu. Jadi kamu lebih resah kasus hukum atau dibully netizen atau? Lebih dibully netizen. Capek, masa coba ini, aku lagi show kemarin, aku lagi show di Cirebon. Terus? Si klubnya di DM-in, dicat-catin, ih kamu ngapain ngundang-undang pelakor gitu. Digitu-gituin. Oh makanya itu kamu takut berimbas pada karir. Iya. Ya kalau misalnya nih kan Koapek udah cerai ya, udah single kan, kamu juga udah single, kan gak ada masalah sebenarnya. Kan udah kalau misalnya kamu jadi sama Koapek kan udah kamu gak perlu kerja juga ada Koapek. Mendingan Koapek yang ngomong, kalau aku yang ngomong aku gak kuat lagi, dibully lagi abis ini. Ngomong apa maksudnya? Ya maksud tuh jelasin lah Koapek kan awal mulanya tuh seperti apa. Ini kan disangkanya tuh Dinar cewek gatel, ngejar-ngejar gitu Enggak, loh. maksudnya kan kamu khawatir sama karir. Nanti kalau misalnya kamu single-single nih kan bisa jadi nikah tuh. Kan ada Koapek nih, berarti kan Koapek bisa ngebiayain semua kebutuhan kamu. Ah nggak tahu juga lah. Aku tuh tipikal cewek juga yang kayak kita tuh kan mandiri nih. Kalau minta-minta sama cowok juga nggak enak, aku tuh sedih kasihnya. Gitu dari dulu juga. Jadi kamu tetap khawatir walaupun kamu nanti udah punya suami, kamu tetap khawatir karena kamu nggak berani minta sebenarnya. Nggak berani minta, aku tuh tipikal cewek nggak berani minta. Aku kalau bekerja sendiri, ya tabungan ada. Ya suruh cuman aja kan, yang minta. hah? Beda atau fakta, Dinar? Kamu merasa menang lah pokoknya kalau sama mantannya Koapek gitu. Karena ngerasa karena ayahnya Koapek aja lebih merestuin kamu gitu. Fitnah atau fakta? Ah mana aku tahu fitnah. Ya coba kita lihat ya. Ya kan hanya Siapa? mau orangnya, kita lihat ya berikut ini statementnya. Kalau keluarga suami, papanya aja sih yang maksudnya karena papanya tuh kan mungkin udah mengalami nikah beberapa kali, jadi dia pikir hal ini nih biasa. Ya papanya 4 kali dia udah nikah, jadi dia pikir kalau wanita itu nggak mau ya udah ceraikan aja gitu. Malah bangga ya? Malah bangga dia cerita kesana sini kalau anaknya itu sama artis. Enggak lah, enggak gitu. Papanya Koapek tuh justru tadinya menengahin. Kayak telepon aku tuh udahlah nggak usah dibesar-besarkan karena kan Koapek juga sama papahnya di sana pengusaha. Maksudnya tuh sebenarnya gara-gara kasus ini tuh mereka juga misalkan ada mau kerja sama tiba-tiba nggak jadi. Masa sih? Iya beneran, gara-gara kayak kayaknya Koapek dan keluarga berkasus jadi aku nggak mau kerja sama. Nah karena itu, Papa Budi itu telepon aku, ngubungin aku, udahlah nggak usah dibesar-besarkan, mau kayak gimana. Nah ini aku diajak makan malam, makanya liatin lagi fotonya. Ada fotonya tuh gimana ya kan? Si Arafa ngetawain aku sumpah. Arafa suka ngebully aku juga tuh. Dinar, tapi benar emang ini si mantannya sekarang banyak menerima ancaman, mau Dari diambil siapa? fasilitasnya, di hak asuh anaknya mau diambil apa segala macam kalau dia tidak mencabut kasus dan nggak Oh berhenti. enggak, setahu Dinar itu kalau nggak salah ya. Ini kan Dinar tahu doang ya. Nggak Maksudnya dikasih ini tahu. kalau salah atau enggak. Jadi kayak misalkan apa ya namanya itu. Jadi kayak gini, mereka itu bermasalah nih. Misalkan aku nggak tahu karena aku di Jakarta kan tinggal. Terus tiba-tiba misalkan fasilitasnya mau diambil, tiba-tiba netizen nyerang aku. Gara-gara si pelakor itu fasilitasnya diambil. Terus aku nggak tahu apa-apa. Ya kamu nggak mau nasehatin aja itu kan. Nah aku terus tanya kan, kenapa
kenapa aku dibully netizen pagi-pagi bangun tidur katanya gara-gara aku fasilitasnya diambil. Enggak, katanya aku abis berantem semalam gara-gara apa gitu. Kamu nggak takut ya nanti kalau misalnya kamu jadian juga nih misalnya terus ya kayak gitu juga terjadi pada dirimu. Oh, diambil fasilitas? Iya, apalah punya fasilitas sendiri aku. Gitu. Ya kalau itu cuma fasilitas, kalau anak yang dibuat jadi ancam-ancaman. Nggak tahu sih, orang kan jadi kayak gini loh, kasus yang detailnya jadi itu. kayak kompor ya. Iya nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya kasus yang detailnya itu Dinar nggak tahu, kayak sekarang aja kan Dinar tinggal Jakarta, Koapek di Jambi, dan memang Dinar juga melakukan tour seperti biasa. Mungkin orang-orang tuh jadi mikirnya itu, ih Dinar lagi sama Koapeknya serumah atau gimana. Lah orang aku tuh lagi tour di pesawat, lagi masuk angin capek gitu. Masa nggak lihat instastory aku, dan begitu pun juga Koapek bekerja, setahu Dinar mah seperti itu. Jadi jarang. Ya maksudnya kadang ketemu, kalau ketemu ada postingan sehingga orang jadi ngiranya kalian selalu bersama gitu. Iya. Jadi dia kalau di Jambi sama siapa? Sama Om Ricci namanya, Om Ricci sama Papa Budi. Dinar, Vita atau fakta? Kalau apa yang kamu omongin itu kadang suka bertentangan dengan apa yang kamu lakukan. Kamu bilang kamu nggak tahu soal Koapek sudah beristri. Itu bukan karena kamu nggak tahu, tapi karena emang kamunya aja menutup mata dan telinga untuk menerima kenyataan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Awalnya nggak tahu. Kagak tahu, kan taunya terserah di DM, dilabrak. Itu juga aku tuh gini loh. Itu tuh aku harus berterima kasih sama aku tuh posting, karena dia tuh kalau temen-temen aku nih kan cewek-cewek selebgram semua, kalau lagi bikin story itu Koapek itu suka agak minggir gitu. Aku pikir sih cowok yang nggak suka dipoto kali, dia lagi ngapain aku foto cekrek masukin story, dari situ baru rame. Coba kita lihat statementnya Ayu, apa dia bilang, katanya emang udah sering begitu ya, cuman karena kamu artis makanya ya resiko mau jadi lebih besar gitu. Ya berikut ini. Emang lembut, dia nggak pernah kasarin aku. Cuman dalam arti kata, Kayak ngeledek. Mbak, itu suami saya loh, kenapa disebut terus namanya di live? Dia cuma jawab, Mbak salam Mbak, itu suami saya sebut. Jadi aku bilang, punya kaca nggak lo di rumah? Lebih dari sponsor. Aku tuh sering komentar, karena jari aku kan jari netizen ya kan. Aku sering komentar, halo ya. Tapi nggak direspon, dihapus terus. Jadi aku DM kasar lah. Pas aku WA DM dia kasar, baru diresponnya. Kayaknya nih anak nggak bisa diajak baik deh gitu. Karena aku tuh berharap aku DM dia tuh nelpon aku loh. Dia malah ngejek-ngejekin kayak, kasihan deh lo nggak dicinta lagi, dikibulin. Tuh. Jadi kayak gini loh, kayak netizen tuh kan pastilah pasti percaya di sana ya. Jadi kayak dikibulin apalah, mana aku tahu. Kamu pernah ngomong gitu nggak? Kagak pernah. Nggak pernah, oke. Seingat aku ya nggak pernah, kayak aku kan awal-awal doang kayak bilang itu suami aku. Jadi kan itu di postingan. Jadi di postingan ada yang komen itu suami aku. Aku jawab suami aku gitu loh, kayak ejek-ejekan. Oh, kamu nggak percaya? Aku kan dari dunia PK, dari dunia yang itu loh, yang TikTok match. Oh iya yang jadi kayak ya TikTok emang, match. Ya, Jadi ya. memang kata-katanya tuh kayak lagi battle gitu ya. Iya, ini suami aku jawab gitu. Cuman ya maksud tuh mungkin ini jadi setelah masalahnya besar, ngeblunder, dijadikan lah kayak Dinar tuh ngomong gini gitu loh. Tapi kamu gak pernah ketemu langsung, mesti ngobrol akhirnya kan udah jadi masalah nih. Jadi masalah. Mediasi kayak atau apa gitu. Belum. Langkah kamu ke depannya maunya gimana jadi Dinar? Iya aku sih maunya sok diselesaikan, tapi jangan libatkan aku dulu nih. Maksud tuh di sana clear dulu, baru aku dilibatkan. Jadi belum apa-apa di sana belum clear, dilibatkan aku. Jadinya tuh kisru blunder banget jadinya gitu. Ya ntar kalau udah beres terus rencana kamu ke depannya apa? Ya tetep party lah. Enggak kalau aku kan enggak kalau aku kan memang jadwal DJ aku tuh sampai Maret aja udah ada. Oh ya udah dong, berarti kan nggak masalah, karirnya nggak masalah. Masalah Karos kurang padet gitu. Oh, kurang padet. Iya. Gitu kan Iya. deg-degan kayak Iya. aduh bahaya nanti nggak bisa beli kremes gitu. Ya mintalah dibeli nama ya. Oke, abis ini kita masih ngobrol lagi bersama beberapa bintang tamu kita yang lain. Kita jangan kemana-mana. Aku balik berarti ya? Belum.